Hai, perkenalkan namaku Paula dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak penting hingga daftar potensial hipotetik dari rencana pembangunan jembatan Kapuas 3 beserta ring road yang akan segera dibangun. Proyek pembangunan jembatan Kapuas 3 dan ring road yang ada di Pontianak adalah inisiatif krusial yang akan mengubah tampilan kota, yang dimana daftar konsekuensi penting baik itu langsung maupun tidak langsung, serta dampak potensial yang mungkin terjadi dan disusun secara sistematik. Dampak pentingnya itu yang pertama itu ada dampak ekonomi, yang dimana bisa meningkatkan kognitivitas dan efisiensi distribusi, memperlancar aliran barang antara area utara dan selatan Sungai Kapuas dengan mengurangi ketergantungan pada jembatan Kapuas 1 dan juga jembatan Kapuas 2 yang sedang sibuk. Selanjutnya, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang dimana menyediakan akses ke wilayah-wilayah yang sebelumnya terisolasi, menciptakan nilai ekonomis baru untuk lahan-lahan di sepanjang jalan ring road, serta menekankan biaya operasional, mengurangi waktu perjalanan, dan pengeluaran bahan bakar bagi pengguna jalan, terutama untuk transportasi barang dan umum. Selanjutnya itu ada dampak sosial dan lalu lintas. Yang pertama, mengurangi kemacetan di pusat kota, seperti menyediakan rute alternatif untuk kendaraan yang sekedar melintas, sehingga mengurangi jumlah kendaraan di jalan-jalan utama seperti Jalan Gajah Mada, Jalan Ahmad Yani, dan juga Jalan Setoyo. Selanjutnya, meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas warga, yang dapat mempermudah masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai, misalnya itu di Siantan, untuk mencapai pusat kota dan juga sebaliknya. Meratakan pembangunan seperti mendorong pertumbuhan ekonomi berpindah dari pusat kota yang sudah padat ke daerah yang penyangga baru, sehingga mendukung pengembangan wilayah yang lebih seimbang. Yang ketiga itu ada dampak lingkungan, yang dimana dapat terjadinya gangguan pada ekosistem Sungai Kapuas. Proses pembangunan seperti pengeboran tiang pancang itu dapat menyebabkan sedimentasi, pencemaran air, dan juga gangguan terhadap kehidupan biota yang ada di sungai. Nah, selanjutnya itu juga ada perubahan pola aliran dan juga tata air sungai, yang dimana pilar jembatan mungkin memengaruhi cara aliran air dan sedimentasi yang perlu kita teliti secara hidrologis. Selanjutnya itu berkurangnya ruang terbuka hijau atau RTH. Pembangunan ring road akan mengubah lahan tanpa bangunan, tanpa kebun atau bahkan hutan yang kecil menjadi jalur beton yang bisa mengurangi RTH kota. Selanjutnya itu yang keempat, dampak terhadap tata kota, yang dimana terjadinya pergeseran pola ruang kota, munculnya koridor baru untuk perkembangan di sepanjang ring road, mengubah sebaran permukiman, perdagangan, dan juga industri. Yang kedua itu peningkatan nilai lahan. Lonjakan harga dan juga nilai lahan terjadi di area yang dilalui oleh jembatan dan ring road, yang dapat memicu spekulasi lahan. Selanjutnya itu daftar potensial hipotetik, dampak yang diperkirakan dan diperlunya mitigasi, yaitu dampak sosial dan budaya hipotetik, gentrifikasi dan perpindahan penduduk tidak langsung, bisa terjadinya kenaikan harga properti dan juga biaya hidup di sepanjang ring road, bisa menggeser penduduk yang mempunyai penghasilan yang rendah serta yang sudah lama tinggal di daerah tersebut.
serta perubahan dalam pola interaksi sosial. Proyek yang konstruksi memisahkan kawasan mungkin dapat mengubah hubungan sosial masyarakat yang sebelumnya itu saling terhubung tanpa halangan fisik. Kedua, konflik sosial yang dimana ada kemungkinan konflik antara masyarakat yang terdampak pembebasan lahan dan pemerintah atau pengembang, terutama jika proses kompensasi tidak dilakukan secara transparan dan juga adil. Penurunan aktivitas ekonomi yang dimana di pusat kota, sementara itu jika pusat perbelanjaan dan bisnis baru bermunculan di ring road, kemungkinan itu terjadinya penurunan jumlah pengunjung di pusat kota yang sudah lama untuk sementara waktu. Yang kedua itu dampak lingkungan hipotetik terhadap pemecahan habitat, yang dimana ring road dapat memisahkan dan memotong area habitat untuk satwa liar kecil, seperti mengganggu jalur perpindahan atau pencarian makanan, serta meningkatnya polusi udara dan suara di wilayah yang baru. Area yang sebelumnya tenang akan berdampak oleh polusi akibat kendaraan yang melalui jalan yang lingkar. Yang ketiga itu dampak infrastruktur dan pengelolaan yang diperkirakan. Tambahan beban pada jalan sekunder itu bisa memudahkan akses melalui jalan lingkar, dapat mengalihkan kemacetan ke persimpangan atau jalan-jalan yang kecil yang mengarah ke jalan lingkar apabila tidak mendukung dengan sistem jalan yang saling terhubung. Pembangunan yang tidak seimbang, yang dimana konsentrasi pembangunan ini di jalur jalan yang lingkar dapat membuat area lain yang tidak terjangkau semakin tertinggal. Yang keempat itu ada dampak kesehatan yang perlu kita perkirakan. Nah, meningkatnya masalah pernapasan. Tingkat kendaraan di jalan lingkar dapat menyebabkan peningkatan polusi udara seperti NOx, SOx, PM2,5 yang berdampak pada kesehatan pernapasan penduduk sekitar. Selanjutnya itu ada gangguan kesehatan emosional, yang dimana kebisingan lalu lintas yang tidak ada habisnya dari jalan lingkar dapat meningkatkan tingkat stres kita dan juga gangguan tidur bagi mereka yang tinggal di dekat situ. Jadi kesimpulannya itu, proyek jembatan Kapus 3 dan jalan lingkar bagaikan pisau dengan dua sisi, yang dimana satu sisi itu inisiatif memberikan manfaat besar bagi perekonomian dan juga manajemen Kota Pontianak dengan mengurangi kemacetan dan juga membuka area baru. Namun, di sisi lain, inisiatif ini juga hadir dengan risiko serta dampak sampingan yang rumit, khususnya dalam aspek sosial, lingkungan, dan juga pengelolaan kota. Keberhasilan proyek ini tidak hanya diukur pada saat pembangunan selesai, tetapi juga pada penerapan strateginya, strategi mitigasi yang menyeluruh sejak awal. Ini termasuk analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL yang berkualitas, skema kompensasi tanah yang adil, serta perencanaan tata ruang yang rinci di sepanjang jalur, serta penguatan infrastruktur pendukung untuk menghadapi dampak yang mungkin ditimbulkan. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang dampak penting hingga daftar potensial hipotetik. Sekian dan terima kasih.